Kendal adalah salah satu wilayah administratif kabupaten yang terletak di sisi utara Pulau Jawa, Pantura. Berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara dan Kota Semarang serta Kabupaten Semarang di bagian timur. Sedangkan sisi barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang dan sisi selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Terdiri atas 20 kecamatan dan 288 desa dengan 7 kecamatan merupakan prioritas kecamatan pesisir, yakni Kecamatan Kaliwungu, Brangsong, Kendal, Patebon, Cepiring, Kangkung, dan Rowosari. Kabupaten Kendal yang berada di wilayah pesisir sepanjang 45 km memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Bukan hanya para nelayan dengan tangkapan ikan lautnya, tapi perikanan hasil budidaya tambak juga cukup besar. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berupaya menjalin kerjasama dengan pihak berkompeten, salah satunya dengan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kabupaten Kendal memiliki potensi laut yang sangat luar biasa. Dengan potensi yang memiliki nilai ekonomi, ekologi, dan juga agrowisata, diperlukan inovasi untuk mengoptimalisasi potensi tersebut. Melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, optimalisasi industri berbasis ikan diwujudkan dalam kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal bersama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Lalu kesepakatan apa saja yang dihasilkan? Simak liputan khusus hari ini bersama saya, Pak Tatri Paritrana. DKP Kendal mengajak Fakultas Teknologi Pertanian UGM untuk dapat ikut serta bekerja bersama mengembangkan potensi sektor kelautan dan perikanan melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis data dukung pemetaan potensi. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Eko Priyonugroho selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. Pak, sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap, dari berbagai masalah yang ada di industri perikanan ini, dari nelayan sendiri, apakah ada masalah yang selalu diutarakan? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, khususnya di bidang perikanan tangkap, salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah menangani terkait dengan kenelayanan. Di mana di Kendal ini jumlah nelayan ada sekitar 10.000 dan memiliki kapal sekitar 4.000, memiliki kapal sekitar 4.000-an, di mana masalah yang pertama yang dihadapi nelayan itu adalah ketersediaan BBM. Ketersediaan BBM, karena memang kita tahu bahwa 70% biaya untuk menangkap ikan itu habisnya ada di BBM. Kemudian yang kedua terkait dengan harga ikan. Harga ikan ini tidak menentu. Harga ikan ini juga berpengaruh kepada musim, di mana pada musim beretan nelayan tidak bisa melaut, kemudian harga ikan menjadi tinggi, dan sebaliknya pada saat musim bagus, hasil tangkapan banyak, harga ikan juga ikut turun. Nah, itu yang kita hadapi di sana. Kemudian yang kendala yang ketiga adalah akses pemodalan, di mana nelayan ini masih banyak yang terlibat ijon. Jadi di mana tengkulak, istilahnya kalau di Kendal itu tengkulak, memberikan pinjaman kepada nelayan untuk modal menangkap ikan. Nanti pada saat kembali dari laut,
Nah, harga ikan ini dipermainkan oleh mereka dan harganya akan turun. Mafia gitu ya? Mafia, betul, seperti itu. Itu sudah berlaku lama dan banyak wilayah seperti itu. Nah, kami berupaya bagaimana menyikapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh nelayan, ya dipilah-pilah. Pertama tadi terkait dengan kelangkaan BBM, kami berupaya bahwa nelayan yang mendapatkan subsidi BBM dari pemerintah itu tepat sasaran. Tepat sasaran, kemudian kami juga menghimbau kepada nelayan untuk pembuatan rekomendasi BBM-nya itu tidak diwakilkan. Tetap datang dan akan kami proses untuk rekomendasi BBM-nya. Kemudian untuk terkait dengan harga ikan, kami juga menyampaikan kepada petugas-petugas TPI, tempat pelelangan ikan, untuk memperbanyak, kalau di sana itu bakul ikan. Jadi yang ikut lelang ikan, semakin banyak yang ikut lelang ikan itu untuk menjaga kestabilan harga dari ikan itu sendiri. Nah, kemudian untuk akses pemodalan, nah kami juga sudah bekerja sama dengan pihak perbankan, yaitu Bank Jawa Tengah, Bank Jateng, untuk memberikan akses pemodalan tanpa agunan. Nah, di mana nanti pada saat pembayarannya untuk jatuh temponya itu dipotong melalui hasil pelelangan ikan. Jadi tiap nelayan yang memiliki tanggungan di bank itu untuk lelangnya nanti oleh petugas tiap lelang itu akan disisihkan untuk cicilannya itu. Oke, seperti itu, Mbak. Oke. Kalau ada apakah ada beberapa permasalahan mungkin yang pernah disampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini mungkin Kementerian Kelautan dan Perikanan atau kalau gini Pak, jadi kendala lagi yang lain itu adalah pendangkalan tempat pendaratan ikan. Jadi posisi TPI yang ada di Kendal ini, kita sudah memiliki 6 TPI. Yang satunya ini tahun depan akan kita aktifkan. Jadi yang 5 sudah aktif. Nah, mayoritas TPI yang ada di Kendal itu di dalam muara sungai, di dalam badan sungai, jadi di hulu. Nah, jadi untuk akses mereka sampai dengan laut itu mendapat kendala terkait dengan terjadinya pendangkalan di muara sungai, itu mempersulit mereka. Nah, kami sudah menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, ya termasuk BPWS, Pusdataru Jawa Tengah, untuk bisa membantu menindaklanjuti terkait dengan keluhan yang dihadapi oleh nelayan. Seperti itu Mbak. Jadi kendalanya ya untuk kendala lainnya adalah pengerukan, pendangkalan sungai. Seperti itu. Kalau untuk pendangkalan sungai itu kan mungkin bisa masuk dalam ranah masalah lingkungan gitu ya Pak. Ya. Apakah dalam mengatasi permasalahan itu dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal sendiri akan mengajak beberapa stakeholder gitu Pak? Betul. Jadi memang sesuai dengan kewenangan. Jadi yang menangani sungai itu bukan berada di Dinas Kelautan dan Perikanan. Nelayan hanya memanfaatkan sungai saja sebagai sarana transportasi menuju ke TPI. Kemudian kami juga sudah menyampaikan melalui Bupati juga bersurat kepada stakeholder yang menangani. Seperti itu, Mbak. Oke. Kalau terkait kerjasama antara DKP Kendal dan juga FTP UGM ini, dari Bapak sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap, apa Pak yang diharapkan dari kerjasama ini? Dan adanya kerjasama ini tentu saja terobosan yang kita harapkan ke depan. Jadi hasil-hasil dari penelitian di kampus ini, khususnya di Fakultas Teknologi Pertanian UGM ini,
bisa menjadikan Kendal ini sebagai objek untuk meningkatkan produktivitas perikanan yang ada di Kendal. Nah, tadi juga disampaikan oleh Bu Dekan bahwa memanfaatkan terkait dengan informasi cuaca. Nah, itu kita bisa sampaikan kepada nelayan. Yang kedua, terkait dengan distribusi ikan yang ada di laut, itu juga ternyata bisa. Nah, itu juga akan kita jadikan sebagai objek kerjasama kita ke depannya. Itu salah satunya. Kemudian yang di bidang perikanan tangkap, selain dengan kenelayanan, juga menangani pengolahan dan pemasaran. Nah, tadi juga sudah disampaikan ada beberapa inovasi dari pengolahan terkait dengan diversifikasi produk olahan yang bisa kita terapkan nantinya ya di Kabupaten Kendal. Kemudian tadi pendampingan pemasaran, betul. Jadi kendalanya di Kabupaten Kendal ini, setelah produk itu ada, untuk melepas ke pasar ini yang kita butuh terobosan. Apa nanti yang akan disampaikan, yang akan dilaksanakan oleh pihak UGM, nanti akan kita kaji lebih lanjut seperti itu. Dengan melihat ada 6 TPI, ada sekitar kurang lebih 10.000 nelayan, dan Indonesia ini kan negara maritim. Tapi frekuensi konsumsi ikan ini kan masih belum maksimal, 56 kg per kapita per tahun nasional. Betul. Sebagai salah satu wilayah dengan potensi laut yang cukup luas, luas betul. Gimana Pak? Betul Pak. Bagaimana dari dinas? Jadi memang agak ini kita yang menangani, tetapi masyarakat juga masih perlu untuk diedukasi juga terkait dengan pentingnya mengkonsumsi produk-produk ikan. Nah, kemudian kita ke depan juga nanti akan lebih menggalakkan terkait dengan sosialisasi juga, kita pendekatan juga kepada pihak-pihak terkait, termasuk kecamatan. Rencana kita akan mencoba terkait dengan statistik jadi kita akan survei sebetulnya seberapa banyak sih sebetulnya masyarakat yang mengkonsumsi ikan itu per kapita per tahun. Nah, nanti rencananya di tahun 2025 kita mencoba uji coba di 4 kecamatan dengan 2 desa, kemudian tiap desa itu ada 10 kali sampling, nanti 10 audien nanti kita coba seperti itu. Karena memang selama ini data konsumsi ikan itu kami dapatkan dari BPS. Jadi perikanan itu mendapatkan hasil jadinya saja, tapi di 2025 informasinya akan dikembalikan kepada dinas terkait dengan penghitungan ulang lah. Nanti kita coba apakah datanya itu bisa naik apa tidak. Dalam penjajakan kerjasama yang dilakukan DKP Kendal dengan Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogyakarta, pihak FTP UGM memaparkan sejumlah hasil penelitian dan pengembangan berbasis keilmuan dan teknologi yang dapat dan sebagian sudah diimplementasikan di beberapa daerah di Indonesia. Ya, jadi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada mempunyai beberapa program dan juga hasil-hasil riset serta model pengembangan berbasis agroindustri, terutama untuk bahan-bahan hasil pertanian termasuk perikanan. Yang pertama untuk pengolahan hasil perikanan dan kelautan, kemudian juga pengembangan wilayah yang berbasis agroedu
ekowisata. Nah, ini bisa dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Juga hasil-hasil riset, terutama teknologi yang berbasis smart agriculture secara luas ya. Ini bisa dikembangkan dan juga untuk pengabdian masyarakat. Jadi saya kira ada riset, kemudian juga pengabdian masyarakat dan juga pengembangan wilayah ya. Saya kira itu yang mungkin bisa kita tawarkan dan tentu saja muaranya pada kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah Kendal, di Kabupaten Kendal. Untuk pengabdian masyarakat, kami sudah ada beberapa model ya, yang kasus-kasus model untuk pengembangan desa wisata, terutama ini juga memperhatikan green economy atau yang berbasis lingkungan dan juga pengolahan hasil perikanan. Jadi mulai hulu hilir ya, jadi secara holistik itu bisa kita kembangkan. Tadi pengabdian masyarakat mungkin dengan KKN, dengan mahasiswa bersama-sama dengan dosen, pembimbing itu mengembangkan desa wisata untuk dari hulu hilir, mulai dari budidaya, kemudian pengolahan, kemudian konsumsi, termasuk promosi untuk branding ya, hasil-hasil kuliner mungkin di daerah Kendal. Nah, ini bisa bekerja sama dengan dosen dan mahasiswa serta Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kendal secara khusus ya. Betul, sekarang dunia ini sudah mulai concern atau peduli terhadap dampak lingkungan ya. Jadi misalkan industri pengolahan ini juga secara holistik harus juga dipikirkan bagaimana membuat produk yang ramah lingkungan ya. Jadi bahkan untuk ekspor pun sekarang mereka bisa menolak apabila itu tidak ramah lingkungan, sehingga mungkin terobosannya kita mulai memikirkan hulu hilir dan juga terkait dengan dampak lingkungan. Ini yang kita sudah ada beberapa model untuk secara terintegrasi ya, untuk pengembangan perikanan dan kelautan sekaligus juga pengembangan wilayah yang ramah lingkungan gitu. Ya, kami ada 3 departemen ya, Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, itu lebih ke arah hulu ya, misalnya tentang mesin-mesin untuk pendingin, kemudian juga smart agriculture, kemudian juga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, ini untuk pengolahan hasil pertanian tadi, termasuk dengan tadi sertifikasi keamanan pangan, sertifikasi halal, sertifikasi untuk sanitasi dan hygiene, good manufacturing practice untuk pengembangan pengolahan hasil perikanan. Saya kira ini dari Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Kemudian ada Departemen Teknologi Industri Pertanian. Nah, ini termasuk juga sistem logistik ya, supply chain-nya bagaimana. Ini jadi secara keseluruhan, secara terintegrasi ini bisa kita kembangkan, dan harapan saya itu juga menjadi suatu terobosan ya bagi pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Kendal. Dari sejumlah hasil penelitian dan pengembangan FTP UGM tersebut, terdapat beberapa hal yang merujuk pada bidang perikanan dan produk olahan perikanan. Di antaranya terkait mesin dan peralatan produksi, kemasan, penyimpanan produk, dan produk olahan ikan. Ini intinya di visi FTP UGM itu menjadi Center of Excellence di bidang agroindustri yang bertaraf internasional maupun yang bertaraf internasional. Ya, kita punya ada 3 departemen. Jadi Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, kemudian Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, dan Departemen Teknologi Industri Pertanian. Nah, dari 3 departemen tersebut ada 10 program studi. Yang S1-nya itu teknik pertanian, kemudian teknologi pangan dan hasil pertanian, dan yang ketiga adalah teknik industri pertanian. Kemudian S2-nya, masing-masing departemen juga punya ada S2-nya, program S2, dan juga untuk S3-nya ada di masing-masing departemen. Kami sudah menerapkan model cluster begitu, model cluster. Tapi kalau ini sebenarnya ini penamanya sama. Kalau ini di pertanian, jadi model cluster itu hulu hilir begitu.
Jadi semua terkoneksi. Nah, nanti bisa jadi yang untuk perikanan dan kelautan juga bisa diterapkan dengan sistem yang sama gitu Pak. Jadi ini kan untuk pertanian, kemudian nanti bisa diaplikasikan untuk yang di perikanan. Nah, kalau ini untuk budidaya tanaman ya. Jadi kami menggunakan field monitoring system. Jadi ada sistem untuk cuaca begitu Pak. Jadi ini kan keuntungannya ketika misalnya gini, untuk kedelai misalnya gitu, itu saatnya pemupukan 2 hari lagi, tetapi ternyata informasinya bahwa akan hujan gitu, sehingga ditunda. Nanti kalau enggak kan lari semua pupuknya nanti. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini untuk budidaya tanaman ya. Jadi kami menggunakan field monitoring system. Jadi ada sistem untuk cuaca begitu Pak. Jadi ini kan keuntungannya ketika misalnya gini, untuk kedelai misalnya gitu, itu saatnya pemupukan 2 hari lagi, tetapi ternyata informasinya bahwa akan hujan gitu, sehingga ditunda. Nanti kalau enggak kan lari semua pupuknya nanti. Nah, seperti itu. Itu antara lain untuk di lokasi ya. Ya. Berarti kan kecamatan. Melalui kerjasama implementasi Tridharma Perguruan Tinggi ini, diharapkan berbagai potensi kekayaan alam terutama sektor kelautan dan perikanan dapat semakin ditingkatkan sesuai 4 prioritas pembangunan di Kabupaten Kendal, yaitu pembangunan kawasan industri Kendal, pengembangan pariwisata dan UMKM, serta sumber daya manusia. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, Bapak Dr. Hewan Budi Sembodo. Kali ini kita akan berbicara soal optimalisasi industri berbasis ikan. Pak, bisa diceritakan terlebih dahulu sebenarnya apa sih permasalahan yang melatari kerjasama antara DKP Kendal dengan FTP UGM? Awalnya dari pemerintah Kabupaten Kendal, ini terutama di dunia perikanan, ini secara potensi kita mempunyai 42 km panjang pantai di Pantura. Kemudian kita juga punya potensi di perikanan air tawar, kita juga punya tambak-tambak. Sehingga potensi hasil perikanan yang sangat melimpah, ini kita perlu meningkatkan agar supaya potensi ini bisa dirasakan oleh nelayan, oleh pembudidaya, dan juga oleh pemasar ataupun pengolah perikanan di Kabupaten Kendal. Sehingga saya kepingin bekerja sama dengan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, di mana tadi juga disampaikan oleh Bu Dekan Fakultas Teknologi Pertanian bahwasanya penemuan-penemuan baik di bidang teknologi, pengolahan, kemudian peralatan dan lain sebagainya ini sangat banyak sekali, sehingga untuk ke depan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal akan mengadakan PKS. Dalam PKS tersebut nanti kita akan bertahap. Yang utama nanti kita akan kepingin ada pengembangan desa wisata bahari di Kabupaten Kendal yang sekarang dirintis adalah Pantai Indah Kemangi. Dan kemudian yang kedua kita juga kepingin bahwasanya nanti ada KKN ataupun ada penelitian ataupun ada semacam dari ahli-ahli dari Fakultas Teknologi Pertanian ini yang diturunkan ke Kabupaten Kendal. Terus kemudian juga kita juga kepingin bahwasanya teknologi tadi yang
tentunya sangat bermanfaat. Ini juga bisa dirasakan di Kabupaten Kendal. Yang pertama, bahwasannya kita kepingin ekowisata bahari di Kabupaten Kendal yang sudah dirintis ini nanti menjadi ikon di Kabupaten Kendal dan menjadi tempat tujuan wisata bahari utama di Kabupaten Kendal. Kemudian yang kedua, bahwa hasil-hasil perikanan tangkap maupun budidaya di Kabupaten Kendal ini bisa memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dengan diolah, kemudian dikemas, dipasarkan, dan nanti bisa diterima oleh masyarakat karena memang saat ini disertifikasi atau olahan-olahan ini perlu adanya branding, perlu adanya survei supaya diterima oleh konsumen, terutama anak-anak ataupun ibu-ibu yang selama ini boleh dikatakan masih enggan untuk mengkonsumsi ikan. Kalau untuk target sendiri Pak, target dari DKP Kendal ini apa yang ingin dicapai atas kerjasama dengan FTPU? Yang pertama nanti angka konsumsi ikan yang saat ini 30,5% per kapita per tahun, Kabupaten Kendal akan meningkat paling tidak akan menjadi 36 kg per kapita per tahun. Kemudian yang kedua nanti ada produk olahan andalan di Kabupaten Kendal nanti yang menjadi ikon bahwasanya ini adalah produk yang dihasilkan umpamanya untuk oleh-oleh di Kabupaten Kendal. Kemudian yang ketiga, desa wisata bahari di Kabupaten Kendal yaitu Pantai Indah Kemangi ini nanti akan dikenal luas di Indonesia bahkan nanti di dunia dengan pendampingan. Kemudian yang berikutnya nanti seperti KKN yang saat ini mungkin di Kabupaten Kendal belum ada KKN dari Universitas Gadjah Mada, nanti akan ada KKN dari UGM. Kemudian juga riset atau penelitian, nanti kalau bisa juga Kabupaten Kendal ini jadikan objek tempat untuk melakukan riset di dunia perikanan dan kelautan. Mengingat bahwa Indonesia ini kan merupakan negara maritim ya Pak, dengan potensi laut yang begitu besar. Namun frekuensi konsumsi ikan di secara nasional sendiri baru mencapai sekitar 56 kg per kapita per tahun. Nah, itu dari angka yang belum mencapai maksimal itu, apakah Kabupaten Kendal sendiri juga memiliki optimisme untuk menjadi daerah pionir bahwa ini bisa loh kita nih menjadi daerah untuk mendorong masyarakat untuk konsumsi ikan gitu. Saya optimis karena memang kenapa Kabupaten Kendal yang notabene secara produksi perikanan ini sangat banyak, tetapi angka konsumsi ikannya masih rendah. Itu salah satunya kalau kita lihat ya, nelayan. Nelayan ini kan menangkap ikan. Kemudian hasil tangkapan ikan ini tidak serta-merta dikonsumsi oleh nelayan. Biasanya dijual, kemudian hasil penjualan ini dibelikan beras untuk dijadikan nasi. Dan kemudian dibelikan sayur, dibelikan tempe. Karena apa? Karena secara kesejahteraan, kalau yang namanya ikan itu harganya lebih mahal, kemudian harus memenuhi kebutuhan harian, maka dibelikan yang lebih murah. Sehingga angka konsumsi ikan di Kendal saat ini memang masih rendah. Lah, ke depan saya optimis bahwa angka konsumsi ikan di Kendal akan meningkat. Salah satunya nanti akan ada disertifikasi macam-macam olahan yang saat ini boleh dikatakan kalau yang namanya ikan itu kan diolah cuma digoreng kemudian dibakar. Nah, ke depan nanti ada otak-otak ikan, ada pepes ikan, bandeng presto dan lain sebagainya yang mempunyai nilai ataupun mempunyai rasa yang bisa diterima oleh masyarakat di Kabupaten Kendal secara luas, sehingga ibu-ibu yang saat ini boleh dikatakan hanya mengkonsumsi mungkin telur dan sebagainya, nanti ke depan juga ikan ini menjadi konsumsi utama gitu. Oke, kalau dari industrinya itu sendiri, dari proses hulu ke hilir itu masalah terbesarnya ada di mana Pak? Dan seperti apa contohnya? Jadi kalau di hulu itu produksi, itu kalau untuk perikanan tangkap memang kapal-kapal nelayan kita di Kendal ini masih merupakan kapal-kapal kecil dengan mencari ikan di pinggir-pinggir pantai saja, tidak bisa sampai ke
Tengah. Kemudian kalau untuk perikanan tawar, ini memang yang menjadi kendala adalah pakan. Pakan ini harganya terus naik, sedangkan harga produksi ini jarang naik, sehingga kadang-kadang keuntungan yang diperoleh dari pembudidaya ini sangat tipis, sehingga secara produksi keseluruhan ini kita harus mengembangkan, terutama untuk yang nelayan. Ini bagaimana nelayan mencari ikan ini menggunakan jaring yang ramah lingkungan, tidak merusak terumbu karang dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang di perikanan air tawar ini kita juga berharap bahwasannya nanti pakan ini juga bisa diproduksi ataupun dikelola secara mandiri, jadi pakan mandiri. Pakan mandiri ini tentunya nilainya lebih murah. Terus kemudian yang terkait dengan ekowisata, ini tentunya branding Kabupaten Kendal yang merupakan daerah yang boleh dikatakan secara wisata ini saat ini mulai berkembang, ini akan lebih berkembang lagi dengan dibantu oleh Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Oke, kalau masalah ekspor sendiri, itu apakah ekspor itu juga memiliki peran yang signifikan terhadap optimalisasi industri berbasis ikan ini atau enggak? Jadi di Kendal ini produk ekspor yang saat ini boleh dikatakan masih eksis, ini adalah ikan teri yang sudah dikemas, diolah, dan itu diekspor ke luar, baik ke Jepang, Amerika, dan lain sebagainya. Dan ini tentunya secara pengolahan perlu ditingkatkan supaya lebih efisien dan lebih awet, dalam arti bahwasanya tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang seperti formalin. Terus kemudian untuk udang faname ini kan juga produk-produk ekspor yang saat ini kendalanya adalah di sering terjadinya kematian penyakit. Ini nanti juga kita bekerja sama bagaimana pencegahan, pemberantasan penyakit di udang. Oke. Kalau untuk masalah nelayan tadi yang jaringnya kecil dan lain sebagainya, selama ini, sejauh ini apakah pemerintah Kabupaten Kendal sendiri sudah memiliki solusi atau begitu? Yang pertama, kita pernah memberikan bantuan kepada nelayan jaring yang ramah lingkungan. Terus kemudian ini kan kendalanya tidak bisa ke semua nelayan diberi, jadi terbatas bantuannya. Nah, terus kemudian nelayan yang mendapatkan jaring yang ramah lingkungan, tipe-tipe jaring kan tidak semuanya bisa untuk, umpamanya ini jaring untuk ikan teri, ini jaring untuk cumi, untuk tongkol, sehingga ini menjadi kesulitan juga nelayan. Di saat musim tongkol dia cuma punya jaring teri, sehingga dia tidak bisa menangkap ikan tongkol, sehingga ke depan kalau pemberian jaring nanti juga kalau bisa yang lebih lengkap lagi, sehingga nelayan selama beberapa musim ini bisa memperoleh ikan dengan jaring bantuan ataupun dengan membeli sendiri. Oke, ada satu permasalahan yang mungkin saat ini tuh benar-benar lagi jadi fokus utama, yaitu masalah lingkungan, Pak. Apalagi anak-anak muda sekarang tuh kan lagi kritis-kritisnya gitu bahas masalah lingkungan. Untuk limbah dari industri ikan sendiri, itu apakah ada analisis dampak lingkungan yang sudah dikaji, dianalisa oleh Pemkab Kendal? Jadi untuk limbah dari pengolahan ikan, kebetulan di Kendal ini kalau untuk pengolahan ikan kan ikan asap, terus kemudian ikan dibuat seperti abon, ikan dibuat pepes dan sebagainya, limbahnya relatif kecil dan itu tentunya sudah bisa dibuang, diolah oleh masyarakat sendiri dengan bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup, sehingga saya kira kalau limbah dari dunia perikanan ini tidak berbahaya, karena memang kita di Kendal ini juga sering mengadakan semacam pengujian terhadap produk-produk perikanan, apakah nanti mengandung formalin dan sebagainya. Kalau kita temukan, nanti kita larang dan kita arahkan bahwasanya jangan menggunakan zat kimia yang dilarang oleh pemerintah ini. Kalau untuk hilirisasi tadi Pak, masalah distribusi misalkan, selain dari nelayan tadi, misalkan UMKM dan lain-lain, apakah sudah dioptimalisasi seperti sektor yang lain? Saya kira di dunia perikanan
ini kelemahan-kelemahan ini masih banyak sekali, sehingga kalau dibandingkan dengan dunia yang lain, kita di perikanan ini harus belajar, harus mengubah yang selama ini dilakukan. Upamanya kayak di perikanan ini kan kalau membuat upamanya pindang. Nah, pindang ini secara teknologi tentunya masih tradisional. Terus kemudian kalau kita menggunakan peralatan yang digunakan seperti pengasapan, ini cerobongnya kan juga masih sangat tradisional. Sehingga tadi dari Fakultas Teknologi Pertanian juga memperkenalkan alat-alat yang boleh dikatakan lebih modern dan terkini, yaitu kita harapkan nanti dari pengolah UMKM di Kendal bisa mengakses. Tentunya ini tidak mudah karena kan perlu modal. Lah kita juga berharap nanti bantuan-bantuan pemerintah baik pusat maupun provinsi itu juga diarahkan kepada yang menggunakan teknologi yang ramah lingkungan yang terbaru. Oke. Terakhir Pak Udi, harapan terbesarnya dari pemerintah Kabupaten Kendal sendiri atas kerjasama ini? Gitu. Harapan terbesar saya itu pemerintah Kabupaten Kendal adalah bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan, bisa meningkatkan kesejahteraan dari pengolah, dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan dari pembudidaya. Dan tentunya ini tidak bisa serta-merta dalam waktu singkat dan harus bertahap dan berproses. Dan kita juga berharap nanti masyarakat di Kabupaten Kendal ini juga selalu berkomunikasi dengan dinas, terutama yang di dunia perikanan maupun di kelautan, dan kita juga akan menyampaikan kepada Fakultas Teknologi Pertanian UGM untuk bisa didampingi terus-menerus. Oke. Baik. Oke. Tentunya ini juga harapan yang besar untuk masyarakat Indonesia khususnya, tidak cuma Pemkab Kabupaten Kendal. So, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Hudi Sembodo selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. Semoga dengan adanya kerjasama ini dapat mengoptimalisasi industri pangan berbasis ikan. Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan segala potensi kekayaan alam laut yang luar biasa. Namun di balik itu, problematika yang dihadapi juga semakin banyak. Maka dari itu, kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal bersama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diharapkan mampu mengatasi problem-problem tersebut. Sekian liputan khusus hari ini dari Yogyakarta, tim Liputan iNews melaporkan.